malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya, tadi yang saya SMS kesampaian tadi loh soal masalah visa. Saya kan di sini ringgu titik ketiga di majikan yang sama. Kira-kira aku ada masalah nggak masalah visa proses visa saya? Soal perihal saya yang semua nggak saya bayar itu. Sampean baleni nih, Mbak. Soalnya WA-ne akeh. Tak waca, tak kan gini. gimana? Iya kan gini toh Mas, saya kan ada masalah bank, semua bank nggak aku bayar kan, soalnya nama saya tuh dipakai teman, sudah saya talangin cuma nggak mampu, jadi saya lepaskan semua bank-bank itu. Nah saya sekarang itu proses visa baru di majikan yang sama, kotak ketiga ini. Terus sampean bingung pas renew nanti visanya turun apa enggak gitu. Iya gitu saya tanya. Banknya bank resmi semua ya? Iya. Bank resmi apa rentenir? Bank resmi. Oh, tiga bank. Tiga bank ya. Oke, gini Mbak ya. Sebenarnya urusan utang piutang itu kalau sampean sudah kontraknya 3 kali dan ini mau kontrak ketiga apa kontrak keempat dan yang kedua kalau sampean sudah mulai utang dan sampean enggak ternyata visanya turun berarti kan ya nggak ada masalah. Sebenarnya utang itu tidak perlu apa nek ngarani yo. Saya kan nggak ngerti nih dipakai temen apa kita pakai sendiri aku nggak ngerti kan. Jadi saya cuman berbicara aja gini, kalau pihak dari perbankan tadi itu melaporkan, ya kan, melaporkan sampean atas nama identitas ini ternyata menghilang dan tidak ada laporan, kemudian dimasukkan ke dalam catatannya polisi, ya kan, automatically kan. Soalnya ketika mereka akan ngelaporin sampean semuanya ke imigrasi pun kalau visanya tidak keluar kan ya mereka nggak akan dibayar juga gitu loh. Dan statusnya kan saya nggak ngerti pada saat ngutang itu sampean yang ngutangnya atau sampean sebagai saksi kan di situ. Berarti kalau statusnya sampean jadi saksi kan itu sebenarnya kalau aku nggak ngerti hukum perhutangan di Hong Kong ya. Tetapi kalau statusnya saksi dan harus bayar yang sebagai saksinya, sebenarnya yang disasar utama itu kan yang penghutangnya bukan saksinya. Ya, itu nama saya sendiri Mas. Nah, apalagi nama sampean sendiri. Ya, sekali lagi. Dan posisi sampean kan di Hong Kong kan? Iya masih. Nah, kalau posisi sampean di Hong Kong ya pastinya belum dilaporkan. Tapi kalau posisinya sampean di Indonesia, yang pernah saya alami, memberangkatkan 2 manusia yang nggak jujur karena pernah ada utang, visanya nggak turun. Tapi kalau posisi sampean di Hong Kong, ya aku sekali lagi ini hak prerogatifnya si imigrasi. Apakah laporan dari lembaga hutang itu melaporkan ke imigrasi? Ya kan. Tapi kalau yang di Hong Kong ini yang terjadi dampak teman-teman yang nggak bayar itu sebenarnya tidak dilaporkan ke situ tapi di labor departemen, dan labor akhirnya mengirimkan surat pernyataan kepada para agent untuk memohon dan untuk mewarning teman-teman jangan melakukan hutang. Nah itu labor ya kan, karena banyak kredit macet kan begitu. Nah jadi kesimpulannya sampean nggak usah khawatir. Terus kalau saya boleh saran ya hutangnya tetap hutangnya kalau bisa dicicil dan dikit. Iya
soal itu saya paham mas. Ini kan soalnya kan saya ada dikdu kan, ini kan renew kontak ketiga, visa tanggal 19 kan sudah habis. Ini kan sudah proses visa baru gitu loh mas. Aku kalau malam nggak bisa tidur takut kan, soalnya kan nggak pernah kejadian kayak gini tuh mas. Ya berarti ceritane Kanjeng Rasul bener nek wong duwe utang itu gak iso turu dan dak dikdu. Berarti kan ya bener itu. Ribuan tahun yang lalu wis disampaikan hadise. Nah saiki kan terjadi. Sebenarnya gini loh Mbak. Nggak ada yang salah di dalam kalau kita pun berani lapor dan ngomong aku adanya uang sekian aku bayar. Cuman yuk karena orang-orang itu tidak ada keinginan untuk di sini ya kayak gitu ya. Sekali lagi saya tidak ingin mengintimidasi. Sampeyan lapor sih Mbak iku kok kemrowos aku sing ngrungokno iku mesti kurek lho. Kupinge loro kabeh. Sampeyan ini ambek sambil soalnya saya rehat malam mas, kadang jam 12 kadang jam 1 baru rehat aku. Ya itu kan resikonya sampean toh Mbak. Tapi nek sampean nelpon aku ya tolong aku dihargai saidik gitu loh maksud saya. Oke. Ya aku itu nggak minta banyak, tapi aku ngomong memberikan sesuatu kepada sampean mbok ya diregani sithik ae lah. Kan kita ngomong juga nggak lama, kita ngomong paling 10 menit 15 menit itu paling suwi. Maksud saya itu juga kayak gitu loh Mbak ya. Kalau dari cerminan diri kita itu menghargai orang lain aja, misalnya nggak ada, apalagi itu hutang, permasalahan kita itu nggak selesai. Hidup kita itu permasalahan itu selalu akan ada aja, itu aku percaya. Jadi sebenarnya semuanya kembali ke diri kita. Kita mau memperbaiki diri kita dari sisi mana ya. Kalau nggak bisa langsung banyak ya sedikit-sedikit diperbaiki. Hidup kita itu juga hidup kita yang paling penting itu hidup kita dulu sebelum utang itu kelar juga. Hidup kita dibetulkan, mindset cara berpikir kita itu ya dibetulkan bahwa kalau aku melakukan sesuatu yang salah maka dampak di ke depan di kemudian hari itu semesta akan menghukumku gitu. Dunia ini punya aturan main, dan aturan main dunia itu jangan kita lawan. Kalau kita melawan aturan dunia, yang susah itu diri kita Mbak. Kita nggak akan ketemu kehidupan sing enak, sing tenang, sing asik gitu. Nggak ketemu. Kan maksud saya kayak gitu tuh. Ya aku nggak mau, bukan ceramah, tapi kita ngobrol sebagai dua orang manusia ya kan. Yang intinya ingin semuanya hidupnya lebih baik. Enggak cuman sampean Mbak, bukan sampean yang lebih baik daripada saya ataupun saya lebih baik dari sampean, tidak. Saya tidak mengartikan itu, tapi ayo sama-sama ketika sampean bertanya dengan saya memberikan dorongan, semangat dan motivasi. Ayolah kita belajar diri kita itu untuk jadi baik walaupun sedikit-sedikit aja. Nanti lama-lama kebaikan yang ada di dalam diri kita itu akan, hutang itu saya rasa akan bisa kebayar. Bahkan sampean ngadepi lembaganya, sampean datangi satu-satu, saya renew kontrak, gaji saya sekian, boleh nggak saya nyicilnya sekian, kasih saya keringanan, saya tetap akan berjuang untuk melunasinya. Sampean ngomong kayak gitu dan ngadep sama mereka. Itu itikat baik, dan sampean sambil berdoa ya, biar sampean apa sih, sampean nggak susah tidur ya, sampean nggak banyak pikiran. Kalau sampean susah tidur masih kepikiran itu terus, saya takutnya banyak Hongkong ini yang meninggal kemarin itu gara-gara penyakit. Ada yang sakit jantung, ada yang kena kanker payudara, kanker rahim, gara-gara tingkat stresnya yang terlalu tinggi. Beban. Mas. Kemarin tuh ya Allah rasanya setiap malam nggak bisa tidur, makan pun nggak pernah makan aku mas. Terus alhamdulillah kok bosku ini masih mau sama aku, masih mau perpanjang gitu. Cuman aku ya ini kan menjelang apa itu kayak visa baru tuh dak-dikduk setiap malam tuh, ya Allah mudah-mudahan visa aku bisa turun gitu mas. Turun, menurut saya itu turun karena sampean masih diinginkan majikan, tapi sedikit aja
sampean pikirkan buat masa depan juga untuk melunasi sesuatu yang sudah kita Iya, pernah lakukan. terima. Oh, Itu aja sih harapan saya, walaupun ini kehidupan sampean tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya cuman ingin memberikan dampak dan pengaruh bahwa kalau setiap orang menjalani kehidupannya lebih baik itu kan penak gitu loh mbak, dan gak penyakit barang itu juga datang. Penyakit itu bukan hanya datang dari apa namanya gak duwe duit, tapi datang dari pikiran yang terlalu ngendem, bisa iya jadi mas, iya mas. ya. Terus ada lagi yang butuh kita bahas kira-kira nek sampean cek mau ngelanjut kerjaan, apa yang lagi Iya, yang iya. menurut sampean berat opo, ayo dibahas Ya, mumpung cuman itu tok mas yang ya. jadi beban pikiranku, cuman takut visa ada masalah itu tok. Wes intine Terus itu tok. berdoa dan mudah-mudahan Amin ya. dilancarkan, dan sambil Amin, berdoanya amin, untuk amin. menyelesaikan segala urusan dunia. Dunia ini harus Amin, amin, diselesaikan amin. sebelum Iya, Mas. kita mangkat kan, luah luah abot bayare ya. Wes gitu aja, nanti kalau bingung telepon lagi atau bagaimana atau seperti apa ya. Semangat buat Oh, iya, sampean Mas. ya. Makasih banyak waktunya, Mas. Makasih Ya, banyak, Mas. Sukses ye, selalu. ye sehat selalu. Matur Assalamualaikum. sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun ya, orang punya hutang ya, kita nggak bisa menyalahkan, ya kan. Kita kan nggak ngerti kehidupannya orang, dia baik, dia jelek. Tapi saya selalu ingin meyakini bahwa sejelek-jeleknya manusia itu masih punya sisi baik, dan sebaik-baiknya manusia pun punya juga sisi jelek. Makanya saya pun sama, terlihat di kamera ini kok koyo sok yes sok apa sok anu, bukan berarti dibalik kehidupan saya tidak ada yang nggak baik. Selalu akan ada hal yang tidak baik dalam diri saya di mata orang lain, tapi namanya belajar untuk terus berbuat baik. Karena jirine Gus Mbah Maimun ya, sorry tuh saya ngelihat ceramah apa omongannya Mbah Maimun itu melakukan di dunia ini tuh sing angel itu tirakat apik pelajarannya. Jadi tirakat itu apa ya, melakukan sesuatu hal ya kan, yang terus menerus dan sesuatu itu tidak enak tirakat itu. Dan ternyata tirakat itu tirakat untuk terus berbuat baik. Dilarani, disengsarai, terus tetap istiqomah dan tirakat untuk ke hal yang baik. Mbah Maimun yang ngomong teman-teman, bukan saya. Saya belajar dari mana-mana saja yang saya anggap masuk ke nalar logika saja. Dulu mungkin saya tirakat secara fisik ya, menahan poso Senin Kemis. Sekarang saya tidak melakukan itu. Ya saya melakukan hal seperti ini. Ditanya orang yang lagi sumpek, ditanya orang yang bingung, ditanya orang yang kalut, bagaimana saya memberikan jawabannya. Ya, sekali lagi tetap semangat buat kalian semuanya. Alam ini punya hukum, alam ini punya aturan, dan sekali lagi jangan pernah berani-berani kita melanggar atau melawan arus hukumnya alam. Yang kena kita sendiri. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel. See you next video. Bye bye.